Baik, berjumpa kembali dengan saya Anjuno Paro Hasidungan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan, menjelaskan kembali hasil bacaan saya yang saya jumpai ketika saya membaca artikel ini. Saya menemukan sebuah informasi, sebuah fakta sejarah, yaitu mengenai tewasnya Kapten VOC Belanda di tangan penduduk asli Pulau Rupat. Nanti saya akan jelaskan artikel ini secara detail dan siapa penulisnya. Nah, teman-teman semuanya, video ini khusus saya buat untuk membahas itu karena keberpihakan saya atau eh, rasa ketertarikan saya mengenai Pulau Rupat yang juga menjadi topik dari disertasi saya nanti. Oke, sebelum itu saya akan coba memaparkan hasil PPT saya. Nah, judul PPT saya ini tewasnya Kapten VOC di Pulau Rupat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu itu VOC itu ada siapa dan bagaimana mereka bekerja, apa latar mereka berdiri. VOC itu teman-teman adalah Kongsi Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Kalau kita ingin menggambarkan atau membandingkan, itu seperti VOC ini seperti perusahaan multinasional, ya, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di banyak negara dan mempunyai kapital modal yang besar. Nah, itulah seperti yang VOC di pada masa itu. Nah, VOC ini tujuan didirikan karena untuk mencegah persaingan tidak baik di antara para pedagang-pedagang Belanda. Kemudian juga untuk menghimpun kekuatan eh, di antara para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan kongsi dagang dari negara lain di Eropa. Dan VOC ini mempunyai hak khusus atau hak oktroy. Salah satunya memiliki angkatan perang sendiri, lalu mencetak uang sendiri, kemudian juga menyatakan perang, dan lain sebagainya. Jadi seperti VOC ini negara di dalam negara ya, tetapi dia adalah kongsi dagang. Dan saking kuatnya dia bisa berkuasa eh, hampir 200 tahun ya. Dan itu. Dan saya sendiri, tadi nama saya Anjuno Parok Asudungan. Saya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dengan beasiswa dari LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian sejak 2019 saya menjadi guru sejarah di SMA 1 Rupat. Jadi saya juga telah menjadi warga masyarakat di Pulau Rupat ini. Rupat. Mungkin di antara teman-teman banyak yang tidak tahu Rupat itu daerah di mana, lokasinya di mana, administrasinya di provinsi mana. Teman-teman, Rupat itu adalah pulau masuk kategori 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, di bawah administrasi Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, dalam catatan Tommy Pires 1512 hingga 1515 dengan judul Suma Oriental, Rupat adalah kerajaan kecil yang berbatasan dengan Rokan dan Purim. Rupat merupakan daerah vasal Kerajaan Malaka atau Kerajaan Malaka ini adalah kerajaan maritim yang kuat di Semenanjung Malaya. Maksud dari vasal ini adalah kerajaan Rupat ini kerajaan bawahan dari Malaka, masih dalam perlindungan Kerajaan Malaka,
Kerajaan Rupat masih punya kewajiban memberikan upeti atau sejenisnya demi keberlangsungan dan keamanan daripada Rupat. Dan Rupat dalam catatan Tome Vires dapat kita temukan pertama, Rupat menghasilkan sedikit beras, anggur, dan buah-buahan. Kemudian Rupat juga memancing ikan terubu dan ikan-ikan lainnya. Nah, ikan terubu ini memang sudah terkenal ya, menjadi komoditas atau komoditi ekspor yang dapat bisa kita jumpai di perairan Bengkalis ya. Dan ini sampai diekspor ke luar negeri. Dan Rupat juga mengirim orang-orangnya untuk membantu dalam Perang Malaka. Jadi ketika Malaka berperang dengan Portugis dan berhasil ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511, itu Rupat mengirim orang-orangnya untuk membantu Malaka melawan Portugis. Jadi sebagai tadi saya sampaikan, Rupat menjadi daerah vasal Kerajaan Malaka. Telah menjadi kewajiban bagi eh, Rupat untuk membantu Kesultanan atau Kerajaan Malaka. Di Rupat bermukim suku Akit yang tinggal di atas rakit di perairan sekitar Rupat. Dan sampai saat ini suku Akit masih ada di Pulau Rupat. Kemudian juga suku Akit diperkirakan berasal dari Semenanjung Malaka atau Malaysia ya saat ini ya. Dan yang terakhir, suku Akit bertahan hidup dengan mengolah sagu, mencari ikan, berburu kijang, babi, dan lainnya dengan tombak panah.